Di video sebelumnya kita diperlihatkan Noel yang lagi-lagi dikhianati oleh orang lain. Seperti biasa Noel tidak memberikan ampun pada orang-orang yang otaknya digeledug. Ya, meski tindakan Noel nampak seperti seorang iblis, namun begitulah ganjaran bagi para pengkhianat. Karena yang salah bukanlah Noel dan yang keji bukanlah Noel. Seandainya Noel bersikap naif dan kurang waspada, mungkin Noel takkan bisa hidup hingga saat ini. Ya, inilah kisah Noel berwajah imut tapi hatinya telah ditempa oleh iblis. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskeun saja. Rau, rau, rau. Di sisi lain terdapat seorang pria bernama Loki meneparkan targetnya yang sedang melakukan panggilan alam skala besar. Setelah target tidak sadarkan diri, Loki langsung mengubah penampilannya selayaknya pria berambut kribo. Tujuannya tak lain agar memuluskan rencananya. Gara-gara penyamaran tersebut, identitas Loki tidak diketahui oleh para petugas yang sedang dinas di penjara. Sesudah dalam posisi berjaga, Loki mencari informasi tentang narapidana hukum mati yang sedang mereka awasi. Ternyata napi yang ada di dalam adalah pembunuh berantai yang meneror kekaisaran. Beliau dijuluki pengendali boneka bernama Hugo Capelius. Nyatanya si Loki memang tahu identitas napi tersebut, tapi dia berpura-pura tidak familiar. あの中にいるのが例の死刑囚です。ヒューゴ・コッペリウスだ。 Kisah beralih ke masa lalu seorang Noel. Bagaimana bisa si doi punya tubuh yang bersanding dengan Abang Aderai? Ternyata setiap hari Noel selalu menyempatkan dirinya berlari sambil menggendong keranjang yang berisikan bertonton batu. Tak peduli seberapa lelah ataupun ketika lagi sakit, Noel tidak akan pernah melewati latihan tersebut. Noel pun ingat gimana kakeknya memberikan pelatihan ekstra sekelas tentara. Noel yang terkapar dipaksa bangkit lagi sebab yang namanya monster atau iblis tidak akan pernah menunggu sampai Noel di kondisi siap tempur. Dengan kata lain, di situasi apapun Noel harus bergerak cepat mengalahkan kegesitan lawan-lawannya agar menjadi seeker terhebat. Setiap harinya Noel menjalani pelatihan militer. Sang kakek yang biasanya ramah begitu menjadi mentor, sikapnya berubah jadi keras. Lebih keras dari emak-emak bawa sapu nyere. Ya, saking beratnya bobot latihan, Noel sering mual-mual. Alasan Brandon mengajarkan Noel kemampuan bela diri dan teknik berpedang tak lain karena profesinya sejak lahir sudah ditentukan sebagai seorang jubir, yang dimana jubir adalah job terlemah. Seiring berjalannya waktu, tubuh Noel pun terbentuk. Bahkan Noel mulai menikmati pelatihan yang diberikan Brandon. Usai mengenang masa lalu, Noel memikirkan ucapan Alma, yang dimana dia pernah menyebutkan bahwa Noel punya bodi atletis. Sayangnya tubuh yang terbentuk dari hasil kerja super keras tidak sebanding dengan pekerjaan yang Noel jalani. Bisa dikatakan Noel seorang jubir tidak akan pernah bisa mengimbangi lini depan, sehingga kerja keras tidak bisa dibandingkan dengan bakat bawaan lahir. Usai membersihkan dirinya, Noel mengobrol dengan Alma soal kontrakan mereka. Namun pembicaraan yang terkesan biasa tiba-tiba berubah haluan. Secara mendadak Alma menyergap Noel. Tentu saja Noel keenakan, tidak terima mendapatkan perlakuan kayak begitu dari Alma. Gilanya, tenaga Alma sangatlah kuat hingga Noel yang lelaki saja sulit melepaskan diri dari cengkraman si Alma yang sedang sagne. Lalu ketika Alma nekat ingin mencium, Noel langsung berontak. Bang, ceritain lagi bang, yang detail bang. Berisik lu, gue kepret pakai senang. Ampun bang, nggak lagi bang. Nah, lalu di perjalanan Alma protes. Seharusnya cowok itu tidak boleh memukul Ciwi karena hal tersebut bisa dibilang sebagai tindakan KDRT. Noel bilang hal itu hanyalah bentuk tindakan melindungi diri dari kemesuman si Alma. Lucunya Alma malah menyalahkan Noel mengapa pagi-pagi sudah memperlihatkan banyak keimutannya. Waduh, kebetulan sekali orang di sekitar Alma, Ciwi dan cowoknya pada lengket kayak perangko. Makanya Alma tidak mau kalah, langsung meraih lengan Noel, menganggap dia lagi kencan sama Noel. Tapi Noel tidak mempermasalahkan sikap Alma yang demikian karena masih dianggap wajar. Aman bang. Aman apanya bro? Ini biasa. Melon man. Mata lu kemana? Gue solok mata lu ya. Ampun bang.
Nah, berhubung Alma menanyakan mau ngedate kemana, Noel memberitahukan tujuan mereka adalah serikat penilaian pekerja. Kemudian Noel berbagi pengetahuan mengenai para penilai, yang dimana job tersebut dijalani oleh seorang genomon, orang-orang aneh yang seumur hidupnya meneliti pekerjaan. Sambil melihat orang yang sedang dinilai oleh genomon, Noel memastikan tanda kenaikan peringkat yang tertancap di tubuh Alma. Lantas Alma menunjukkan di mana posisi simbolnya berada. Simbol biasanya muncul bila seseorang mendapatkan peningkatan pekerjaan ataupun levelnya. Kebetulan simbol Alma terletak di bagian melon bagian atas. Lagi-lagi si Alma otaknya sengklek, berharap tanda peringkat muncul di bokong Noel. Dan Noel hanya bisa menghela napas dengan kelakuan si Alma. Di saat bersamaan, peneliti pekerjaan selesai memeriksa kenaikan level seseorang. By the way, tentang pembahasan itu, Noel meminta Alma jangan memilih job yang baru. Alasannya Noel masih mau merekrut 2 orang lagi. Jadi nantinya akan ada penyesuaian job antara anggota. Mengetahui bakalan ada partner baru, si Alma agak sedih. Tapi Alma menerima keputusan Noel. Usai meneliti kecocokan pekerjaan Alma, Noel mengajak Alma mampir ke toko persenjataan langganannya yang dikelola oleh seorang dwarf. Melihat Noel membawa anggota baru yang memiliki lekuk tubuh kayak gitar Spanyol, si pandai besi auto hokcai, olhok baringacai. Lagi-lagi, Noel hanya bisa menghela napas dengan kelakuan si pak tua. Selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuan tentang job yang dijalani oleh Alma, sebagai jubir Noel membawanya ke toko buku skill. Lalu minta rekomendasi pada pegawai toko buku. Sambil menunggu si pegawai mencari buku yang dipesan, Noel mau melihat-lihat. Namun sebelumnya Noel berpesan mengenai anggaran belanja yang bisa Alma gunakan. Dan Alma ditegaskan hanya membeli buku saja, tidak yang lainnya. Tapi si Alma malah beli boneka beruang yang dianggap imut, cocok untuk pengganti Noel. Sikap Alma itu membuat Noel pusing. Meski begitu, Alma tetap membeli buku yang sangat berguna mengurangi separuh pertahanan musuh. Nah, melihat Noel tidak belanja apapun, Alma heran. Ternyata buku yang ingin dibeli Noel anggarannya melebihi budget yang tersedia. Sebab buku yang mengajarkan tentang kemampuan melenyapkan undead, pemurnian roh jahat, dan eksorcism seharga puluhan juta. Wadaw. Ya, berhubung informan yang dia bayar memanggilnya, Noel menyuruh Alma makan duluan. どうしたの？今日はお姉ちゃんとデートなのに。こっちだ大将。 Setelah sampai di tempat tujuan, Noel protes pada Loki mengapa membawanya ke tempat kumuh. Kalau baju Noel bau, Loki harus bertanggung jawab. Ya, mengapa dia membawa ke tempat sekumuh itu? Soalnya dia banyak diincar orang. Makanya kalau Loki berada di keramaian, sudah dipastikan dia menjadi sasaran yang empuk. Kemudian mereka masuk ke topik utama tentang Hugo, seorang napi terpidana mati yang meneror kekaisaran. Loki nggak habis pikir kenapa seorang Noel menjual anggota lamanya sebagai budak dan menginginkan Hugo menjadi anggota barunya. Menurut Noel, si Hugo itu tidak bersalah. Itulah tugas utama Loki, menyelidiki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Hugo bukan tersangka pembunuh berantai. Dengan sigap Loki menjawab bahwa Noel telah memperkerjakan orang yang tepat, sebab mana ada lokasi yang tidak bisa dia kunjungi. Apalagi Loki memiliki bakat merubah wajahnya sesuka hati. Selain pekerjaan Loki sangatlah langka, para peneliti pekerjaan pun tidak bisa menilai bakat Loki. Mendengar ucapan itu, Loki menganggapnya sebagai pujian. Setelah menerima bayaran dari Noel, Loki memberikan bonus informasi, yang dimana kota ini telah terjadi peredaran obat yang membuat orang menjadi gila. Menurut Noel, kalau Luciana Familia mengetahuinya, mereka pasti sudah melakukan penanganan. Namun Noel merasa heran orang bodoh mana yang mengedarkan obat semacam itu. Kagetnya, ternyata mitra Luciana Familia sendiri dalang dari penyebaran obat berbahaya. Makanya Luciana Familia diam saja. Menyadari fakta itu, teringatlah Noel dengan si penguasa tempat dia berpijak yang merupakan Gambino Familia, yang dimana pimpinannya itu bernama Albert Gambino. Sementara itu, si Alma sangat kesal karena ditinggal pergi oleh Noel yang tidak kunjung kembali. Kemarahan Alma dilampiaskan dengan makan sebanyak mungkin. Sampai-sampai orang di sekitarnya merasa heran dengan kelakuan si Alma yang rewok. Lalu Alma disapa oleh kenalannya. Sedangkan orang yang membuat Alma ngambek sedang memikirkan tentang Gambino Familia. Setahu Noel, pimpinan terdahulu amatlah hebat, tidak akan mungkin membiarkan obat itu beredar di wilayah kekuasaannya. Namun kini kepemimpinan Gambino Familia diambil alih oleh putranya, tak lain adalah Albert. Melihat orang asing ada di negara itu, Noel merasa kasihan. Makanya Noel sengaja menjatuhkan koin peraknya. Lucunya, si pria bernama Koga yang berasal dari negara timur mengira Noel cewek. Sehingga sekalian mengembalikan koin, Koga melarang cewek cantik macam Noel berkeliaran di tempat kumuh.
Disangka perempuan, Noel menegaskan bahwa dia adalah lelaki tulen alias punya torpedo. Info tersebut membuat Koga kaget. Gara-gara Noel tidak mau uangnya dikembalikan dengan cara menghina, Koga tidak terima, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. 金なんて財布に入れたくないんでね。待てやこれ踊れわしは喧嘩はすかんがこの構え素人じゃない。 Ya, menyaksikan kemampuan seorang Koga, Noel jadi tertarik kepadanya. Noel merasa dia sangat beruntung bila menjadikan Koga sebagai anggota Blue Beyond. Demi memuaskan pengetahuan Noel seberapa jauh kekuatan Koga, dia akan mengeluarkan segenap kemampuannya. Sayangnya, pertarungan itu terhenti karena kehadiran teman Koga. Sementara itu, Alma dan Licia mengambil es krim dan puding sambil membahas tentang pekerjaan. Menurut hasil penelitian, Alma cocok berada di lini depan dan lini belakang. Makanya Alma bingung, Noel menyuruhnya menunda memilih job. Noel berencana job yang akan diambil Alma sesuai dengan rekan setimnya. Dari cerita Alma, Licia menangkap mungkin urusan Noel terkait mencari partner. Di wilayah kumuh, Miguel memberikan hukuman pada Koga karena dianggap melanggar perintahnya. Menyaksikan fakta kegelapan dilakukan, Noel terkejut sihir yang seharusnya tidak boleh digunakan manusia malah diterapkan di hadapannya. Fakta kegelapan adalah sebuah cincin yang berisikan kontrak, namun ada pengecualian. Hanya hubungan antara majikan serta budak barulah fakta kegelapan bisa digunakan. Kemudian perhatian Miguel tertuju pada kecantikan Noel, sehingga untuk kesekian kalinya Noel harus mendengar dirinya disebut Ciwi Gemoy. Bahkan Miguel tertarik menggoda Noel. Waduh. Nah, sebelum mendapatkan identitasnya, Noel mencari tahu lebih dulu tentang asal Miguel. Saat ditodong senjata oleh Noel, Miguel pun panik. Makanya dia memberitahukan kota jauh di selatan Soldiland merupakan tempat tinggalnya. Di sana, Miguel merupakan orang kepercayaan De Allenberg Familia mengelola area bawah tanah. Namun Miguel sekarang menjadi buronan sebab dia menggelapkan uang perusahaan. Berhubung Koga adalah budaknya, itulah alasan Miguel membawanya pergi. Dari omongan Miguel, Noel memahami aturan main si Miguel, yang dimana dia sengaja pergi ke Familia yang statusnya lebih tinggi dari mantan bosnya. Lalu dia akan memperkerjakan Koga sebagai petarung bawah tanah agar bisa menghasilkan uang untuk Miguel. Ucapan Noel dibenarkan oleh Miguel. Setelah itu, Noel menegaskan bahwa dia adalah lelaki tulen punya torpedo. Omongan Noel membuat Miguel terkaget-kaget. Noel yang ingin memiliki Koga berniat merebut si cowok dari kendali Miguel. Di saat yang sama, Alma menyatakan bahwa dia tidak peduli Noel mencari anggota lagi, tapi hanya Alma yang boleh berada di sisi Noel. Makanya Alma tidak akan segan-segan melenyapkan calon anggota baru. いいよ別にそんなやつ僕が殺しちゃうから。あの男は俺のものだ。10秒以内に失せろ。 Ya, dikira akan membunuh, namun ternyata Noel tidak membunuh Miguel. Dia sengaja melesetkan tembakannya. Setelah Noel mengampuni nyawanya, Miguel segera mengajak Koga untuk pergi. Sambil memandang punggung Koga, Noel berkata bahwa dia menginginkan sosok cowok yang gagah berani seperti serigala buas. Dan Koga tidak layak karena dia nampak seperti anjing yang pasrah menurut pada majikannya. Ya, sesudah urusan selesai di tempat kumuh, Noel kembali ke sisi Alma. Noel tidak mengira Licia ada di sana. Lalu Alma mengatakan untungnya ada Licia, kalau tidak sudah pasti si Alma makan sendirian. Kemudian Licia minta ditraktir sama Noel. Tadinya Noel tidak mau membayar tagihan makan Licia, tapi mengingat Licia menemani Alma, Noel berubah pikiran. Karena ditanya urusan apa, Noel tidak mengakui dirinya yang mencari anggota. Sebab walau menginginkan Koga, di mata Noel si cowok yang sekarang itu belum bisa memenuhi ekspektasinya. Sehingga Noel mengskip mengenai pembahasan Koga. Lalu Noel mengungkapkan peredaran obat berbahaya, yang dimana obat tersebut dapat membuat penggunanya menjadi gila. Makanya Noel ingin Licia menyuruh Wop berhati-hati. Informasi yang dikatakan oleh Noel dianggap Licia sebagai bentuk perhatian. Tapi Noel ngeles, dia itu hanya tidak ingin mitranya terjebak dalam polemik. Nah, karena sudah waktunya untuk bekerja, Licia pamit. Sebelum pergi, Licia berjanji akan membawa Alma nongkrong di kafe yang menjual jajanan lezat. Apalagi di mata Licia, seorang Alma merupakan seorang teman. Ucapan yang dilontarkan Licia memicu keharuan pada diri Alma. Sehingga Alma menegaskan bahwa Licia bukanlah sekedar teman, melainkan seorang sahabat. Kalimat itu membuat Licia merasa senang. 噂レベルにしろ面倒なことにならなきゃいいが。
Sementara itu Miguel dan Koga ditangkap oleh Gambino Familia sebab Pinocchio memerintahkan Albert menyerahkan pihak Miguel pada De Alembert Familia. Namun tidak akan seru jika Albert menyerahkan pihak Miguel pada Familia yang lebih rendah darinya. Hal itu dimanfaatkan oleh Miguel untuk bersilat lidah dengan menjelek-jelekan Familia lamanya dan mengagungkan Familia yang dipimpin oleh Albert. Namun sayang hal itu tidak berefek untuk membebaskan pihak Miguel, melainkan Albert malah makin menggila. Dia menginginkan Miguel dikuliti dan dijadikan sosis. Jelas Miguel makin panik. Dan ia sudah tahu bahwa sejatinya si Albert itu memang kurang waras alias tidak bisa diajak kompromi. Tak lama si penunggak hutang yang sudah menipu Noel mampir di situ. Demi mendapatkan keringanan agar diberikan tingkat waktu lagi, kepala desa Min tega mengkambing hitamkan Noel. Beliau memutarbalikkan fakta mengatakan bahwa Noel telah merampok semua uangnya. Bahkan Noel dipitnah telah menghina Gambino Familia. Parahnya si Albert malah menelan bulat-bulat kebohongan si Pak Kades. Meskipun demikian yang namanya si gila Albert tingkat akut tetap ingin mengambil bagian tubuh Pak Kades. Itu karena Albert tidak mau kalah dengan Noel yang telah menghilangkan mata kanan Pak Kades. Makanya Albert menginginkan tangan kanan Pak Kades. Kebetulan sekali Koga merupakan seorang pendekar pedang, sehingga urusan Pak Kades diserahkan pada Koga. Sebelum menonton cerita berdarah yang akan disuguhkan oleh Koga dan Pak Kades, terlebih dahulu Albert meminum anu yang dapat membuatnya ngeplay. Nah, karena Koga menjadikan pedang kayu sebagai senjata, Pak Kades meremehkannya. Namun hanya dalam hitungan detik, tangan kanan Pak Kades seketika menghilang. Ya, aksi tersebut membuat Pak Kades bersimbah darah dan merintih kesakitan. Sementara Albert mengagumi kinerja Koga. Karena permintaan tersebut, Miguel sukarela menyerahkan budaknya di bawah pengasuhan Albert. Nah, setelah berpindah majikan, Koga bersiap-siap untuk melaksanakan tugas berikutnya. Teringatlah Koga tentang kisah hidupnya. Koga memiliki ayah dan ibu yang cantik. Suatu hari sepasang suami istri berdoa berharap kelak mereka diberikan keturunan yang sehat dan bisa meneruskan nama keluarga suku Shima. Namun tiba-tiba musibah datang. Sang ayah diserang hingga pingsan, sementara ibunya Koga diperkaos oleh para penjahat. Saat tersadar dari pingsannya, ayah Koga mencemaskan istrinya. Sayangnya begitu tahu situasi yang menimpa sang istri, ayah Koga mulai menunjukkan sisi tidak pedulinya. Apalagi sejak kejadian itu, sang istri tengah mengandung Koga. Dikala lahiran, sang ayah tidak menganggap Koga sebagai anaknya. Melihat tatapan jijik suaminya, sang ibu memilih untuk melakukan harakiri. Koga yang tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu tidak memperoleh cinta kasih dari ayahnya. Hanya sikap dingin dan perlakuan kasar yang diterima Koga. Bahkan orang-orang di sekitarnya merasa kalau Koga lebih baik melakukan harakiri bersama sang ibu. Ucapan itu sangat menyayat hati Koga. Begitu tersadar, tahu-tahu Koga sudah dijual oleh keluarganya. Itulah sebabnya Koga menjadi budak Miguel. Hari-hari yang Koga jalani tak lepas dari pedang dan darah. Karena memberi keuntungan pada Miguel, keberadaan Koga dianggap sebagai harta karun. Mendapatkan pengakuan dari tuannya membuat Koga merasa berarti. Itu karena selama ini kehadirannya tidak pernah ada yang mengharapkan. Tapi Koga sadar bagaimanapun dia hanyalah seorang budak. Nah, setelah bersiap-siap, Koga berangkat ke lokasi yang dimana dia akan bertemu Noel. Di saat bersamaan, Noel diajak ketemuan oleh Loki. Dari perjumpaan itu, Noel tahu bahwa dia sudah dipitnah oleh kepala desa Min. Makanya nyawa Noel sekarang menjadi target Gambino Familia. Merasakan sesuatu bahaya datang, Noel langsung memahami situasinya. Bahwa informan yang bekerja sama dengannya telah menjualnya pada Gambino Familia. Hal itu diakui oleh Loki, sebab dia masih sayang dengan nyawanya sendiri. Noel yang tidak menoleh dari pengkhianatan akan menghabisi Loki saat itu juga. Dan Loki hanya bisa pasrah karena harga dirinya sebagai informan telah tergadaikan. Beruntungnya Noel mengurungkan niatnya memberikan pembebasan pada Loki. Dan hal itu membuat Loki sangat terharu. Setelah itu Noel meminta Loki untuk pergi. Sekalian si Loki diharapkan melanjutkan tugas yang telah dia perintahkan. Setelah berada di TKP, Koga langsung terkaget. Ternyata Noel yang dimaksud Gambino Familia adalah orang yang memberinya koin perak. Sebenarnya Koga tidak ingin bertarung, namun karena sudah menjadi tugasnya untuk memenuhi keinginan tuannya, Koga terpaksa harus membunuh Noel. Di arena, Noel merasakan pria di hadapannya itu memiliki aura berbeda. Bisa dikatakan Koga adalah sosok pendekar pedang sejati.
Sebelum bertanding, Koga mengatakan kemampuan yang dia miliki agar pertarungan adil bisa terrealisasi. Harusnya hal itu tidak boleh dilakukan karena sama saja memberikan celah pada musuh. Namun demi menghormati kebijakan yang dibuat oleh Koga, makanya Noel ikut memberitahukan bakatnya. Sebelum bertarung, Noel meminum eliksir penguat tubuh yang bisa bertahan 10 menit. Setelah itu, mereka berdua pun langsung bertarung. Ya, bagi petarung biasa sudah dipastikan musuh akan terlahap oleh kobaran api. Namun nyatanya lawan yang dihadapi Noel saat ini sangatlah kuat. Koga mampu menciptakan ruang hampa dengan sabetan pedang yang sangat cepat sehingga dirinya tidak terbakar oleh kobaran api. Dan pertarungan pun terus berlanjut hingga ke atas gedung. Seharusnya yang namanya Jubir tidak memiliki skill bertarung, tapi Noel berbeda, dia itu mampu bertarung menggunakan pedang kecil. Di sela pertarungan, Noel memanfaatkan apapun, termasuk taktik menyerang bagian biji si Koga. Jelas-jelas si Koga protes, masa gelut nyerang anu? Ya sebenarnya bebas-bebas aja sih ya, karena bukan tinju bro. Sontaklah Noel menggunakan item flashbang agar bisa menyerang secara mendadak. Namun aksinya digagalkan karena Koga memiliki semacam skill tebasan terbang yang bisa dikontrol. Bahkan Koga memiliki semacam teknik ilmu pedang tanpa harus melihat. Lalu ketika terpojok, Noel menggunakan stun hole untuk menghentikan pergerakan Koga. Sayangnya skill tersebut tidak mempan terhadap Koga. Ya, Koga yang tak mempan pada stun hole milik Noel membuat si Jubir akhirnya jatuh dalam kekalahan. Namun Koga enggan membunuh Noel, sehingga Noel menceramahi sikap Koga yang pelin-pelan. Apalagi Gambino Familia tidak menggubris kekalahan. Jika Koga membiarkan Noel hidup, otomatis dialah yang akan dibantai. Namanya peperangan tidak ada belas kasihan, karena poin utama adalah keselamatan diri sendiri. Sikap Noel yang tegas dan mengingatkan tentang kehidupan Koga membuat Koga makin bingung. Lalu tiba-tiba Noel berkata waktumu telah habis dan... Ya, tiba-tiba Alma datang sebagai bala bantuan dan dia tidak sudi Noel yang ia kagumi mati di tangan musuh yang kroco. Sementara itu, ramuan eliksir penguat yang diminum oleh Neo efeknya telah habis. Namun ternyata sebelum dia meneguk minuman tersebut, Noel sempat melakukan pemanggilan melalui link. Itulah sebabnya Alma datang membantu. Lalu Alma mengatakan apakah yang harus dia lakukan terhadap si Koga. Keluarlah maklumat untuk membunuh Koga. Sehingga tanpa ampun Alma melakukan penyerangan habis-habisan. Pergerakan Alma yang sangat cepat diimbangi juga dengan kegesitan Koga. Selagi di mode tempur, Koga mengakui bahwa dirinya tidak bisa melawan seorang Ciwi. Apalagi Koga merasa dia itu lebih kuat dari Alma. Sikap songong dari Koga membuat Alma kesal. Karena tidak mau diremehkan, Alma terus menunjukkan kemampuan hebatnya. Lalu untuk menghadapi kecepatan super dari Alma, Koga mengeluarkan teknik pedangnya yang lain, yakni bilah gila bunga sakura. Lesatannya mampu menepiskan semua serangan tak kasat mata dari Alma. Karena tahu si Alma akan melancarkan serangan tak terduga, Koga mengeluarkan jurus harmoni jiwa yang berfungsi sebagai ruang persepsi. Sehingga dikala Alma menyergap, Koga mampu menepis semua serangan Alma tanpa melihat. Sementara Noel yang menyaksikan pertandingan turut berspekulasi bahwa harmoni jiwa merupakan teknik mempertajam mata indera dengan menutup mata. Dari jurus harmoni jiwa barulah Noel menyadari alasan mengapa teknik pembutanya tidak mempan terhadap Koga. Setelah mengetahui bakat musuh yang awalnya ingin Noel jadikan anggota Blue Beyond, menyadari satu hal yang sempat dia lupakan, bahwa langit masih memiliki langit yang lebih tinggi. Artinya terdapat area yang tidak bisa dimasuki oleh seorang jubir seperti dirinya. Namun justru hal tersebut mengguncang semangat Noel, yang dimana Noel tidak lagi meragukan dirinya, sehingga Noel yakin bahwa dirinya akan menjadi yang terkuat agar bisa memimpin orang terkuat. Sementara itu, pertarungan sengit di antara kedua insan semakin menggelegar. Kedua-duanya tidak mau mengalah dan menyatakan bahwa sesama mereka bukanlah orang lemah. Kemudian Alma menggunakan jurus andalannya, begitu juga Koga. Namun dikala kedua teknik tersebut akan beradu, dihentikan oleh suar dari Noel. Lalu Noel memerintahkan secara tegas untuk Alma mundur. Hal itu berlaku juga bagi Koga, sebab Gambino Familia tidak mentolerir kegagalan dalam misi. Namun sebelum Koga pergi, Noel meminta disampaikan pesannya pada Albert.
Di pagi hari yang cerah, Koga mendatangi markas Gambino Familia. Di sana Koga mendapatkan kejutan berdarah, yakni kepala Miguel sebagai ganti kegagalan Koga yang tak bisa membunuh Noel. Dan jika Koga tidak dapat menjalankan misi lagi dengan baik, maka tidak ada kesempatan kedua bagi Koga. Sebelum pergi, Koga menyampaikan pesan dari Noel, yang dimana Noel akan membalas 1000 kali lebih kejam dari perbuatan Albert terhadapnya. Dan jika tidak mau familianya hancur, Albert harus melawan Noel. Menggunakan tangannya sendiri, tidak boleh memakai perantara orang lain. Ya, kabar itu membuat darahnya mendidih. Makanya Albert ingin mencincang si Noel, sehingga Albert memerintahkan Lois mencari petarung terbaik untuk mereka. Setelah berada di luar ruangan, Lois menanyakan kebenaran informasi yang Koga katakan, landasan kejujuran atau dendam akan kematian Miguel. Ditanyai demikian, Koga menyampaikan buat apa dia menuntut balas, sebab Miguel bukanlah majikan yang baik. Namun Koga merasa seorang Noel sangatlah kuat, padahal Noel pekerjaannya cuma jubir yang paling rendah di antara semua tingkatan seeker. Sudah pasti kemampuan yang Noel miliki buat dari banting tulang yang begitu keras. Terlebih lagi mata Noel menyiratkan kalau dia tidak akan pernah kalah dari siapapun. Mengetahui pendapat Koga, Lois sadar bahwa Koga mengagumi Noel. Habisnya Lois pernah merasakan hal yang sama, tapi itu sudah lama terjadi. Dan orang yang dimaksud Lois adalah ayahnya Albert, yang dimana kredibilitas beliau diacungi jempol oleh seorang Noel. Kemudian Albert mampir ke kedai seeker. Di saat tiba di tempat duduk Noel, dia langsung meneguk anggur. Tanpa buang waktu, Noel langsung memprovokasi si Albert. Albert dikatain berani karena ada anak buah, lebih hina dari anjing liar, dan didikan terburuk pemimpin Gambino Familia terdahulu. Perkataan itu membuat Albert darah ting-ting, sehingga Albert meminta anak buahnya untuk segera membunuh Noel. Sontaklah para seeker yang ada di sana menunjukkan perlawanan. Bukannya mereka tak tahu siapa Albert, tapi kalau menyangkut harga diri para seeker, mereka tak akan tinggal diam. Jadi Albert, sang pemimpin Gambino Familia yang baru, tidak boleh berbuat seenaknya di kedai seeker. Sayangnya Albert tidak tahan dengan provokasi yang dilancarkan Noel. Makanya Albert ingin Noel bersama para seeker dilenyapkan. Namun tidak ada pergerakan dari pihak Lois. Hal itu membuat Albert keheranan. Secara bisik-bisik Lois memberitahukan bahwa membunuh mereka semua bukanlah hal yang sulit. Masalahnya Luciano sedang mengawasi Gambino Familia terkait penyebaran obat-obatan. Ditambah lagi kematian para seeker akan memperseterukan Gambino Familia dengan negara. Dikala menyetujui saran dari Lois, si Noel makin menggoncang Albert karena anggur yang dia teguk berisi racun. Namun Albert tidak meyakini informasi tersebut. Kemudian Noel menjelaskan bahwa dia telah melakukan pertaruhan. Jika setibanya Albert meminum anggur yang sudah dibubuhi racun, Noel pemenangnya. Kalaupun Albert tidak meneguk si anggur, tidak ada ruginya untuk Noel. Alhasil gara-gara perkataan Noel, sontak Albert meminta kedua bawahannya untuk segera membopongnya ke rumah sakit. Lois yang masih berada di sana memuji kehebatan pengamatan Noel terhadap situasi. Hal itu sama seperti yang digambarkan oleh Koga. Sesudah meminum anggur yang dikira beracun, Lois mengatakan bahwa Noel cuma menjahili si Albert. Sebagai ganti dari beberapa tegukan anggur, Lois membayarnya. Tapi Noel diperingatkan untuk segera meninggalkan ibu kota jika tidak ingin dibantai. Usai diancam demikian, Noel memilih tidak cari ribut dan meninggalkan kedai seeker. Setelah berada di luar gerbang, Alma memuji kecerdasan Noel. Semua yang Noel rencanakan ternyata benar-benar terjadi. Namun misi Noel menghancurkan Albert belum usai, karena semua itu hanyalah permulaan. Dan mulai saat ini, acaranya akan segera dimulai. Noel mengatakan untuk sekarang dia akan berpisah dulu dengan Alma selama 1 minggu. Jika waktunya tiba, Noel dan Alma akan bertemu lagi di ibu kota. Gambino Family. Tepat di hari yang Noel janjikan, dia sudah disergap oleh Gambino Familia. Fakta sebenarnya kemunculan Gambino Familia di sana merupakan bagian rencana Noel untuk menghabisi si Albert. Ternyata selama seminggu ini Noel meminta bantuan dari Loki menyelidiki latar belakang Albert. Di dalam investigasinya, Loki menemukan surat yang menandakan Albert bukanlah darah daging pemimpin Gambino terdahulu. Alasan Albert diakui sebagai putra hanya karena menghormati kisah cinta di masa silam antara pemimpin dan ibunya si Albert.
Atas jasa Loki, Noel menghapuskan kesalahan si Loki terhadapnya yang pernah memberikan informasi tentangnya pada Albert. Kemudian Loki disuruh mencari tahu cara kematian pemimpin terdahulu. Setelah mengetahui gimana pemimpin Gambino Familia yang lama bisa mati, Noel menemui rombongan Lois. Kebetulan sekali Junior Lois tidak sanggup lagi berada di kepemimpinan Albert. Soalnya Albert terlalu gila, tega-teganya menyiksa dan menghabisi orang-orang yang lemah tak berdaya. Dan mereka sudah tidak sanggup lagi melakukan perintah dari Albert. Lalu ketika melihat baling-baling bambu, Noel begitu muak karena dia tahu bocil yang mendapatkan hal buruk dari si Albert adalah Chelsea. Ya, saat ini sesudah menyadari fakta Albert bukanlah anak kandung dan terlibat atas pembunuhan pemimpin terdahulu, pihak Lois tidak lagi menyatakan kesetiaannya. Kini Albert tidak berkutik atas tudingan tersebut. Apalagi Noel telah mendapatkan kebenaran dari dokter yang menangani mayat pemimpin terdahulu. Noel juga sudah menggunakan teknik kompas yang membuat targetnya berkata jujur atas perbuatan yang telah dilakukan. Lalu Noel menantang 1 lawan 1. Di situasi demikian Lois angkat bicara. Jika Albert menang dalam pertandingan, pihak Lois akan mengakui kepemimpinannya. Tampaklah keberatan di raut wajah Albert atas tantangan tersebut. Lalu kehadiran Pinocchio sebagai saksi pertandingan membuat posisi si Albert benar-benar tersudutkan. 同じ直参としていい加減腹をくくりなさいな。なんでここにピノキオ・パルチーニ止めるために決まってるじゃない。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Wadaw, ini anime keren banget bro. Pasti kalian mengira kalau si Noel ini nggak punya hati nurani alias benar-benar berjiwa iblis. Tapi coba kalian perhatikan, Noel ini sebenarnya baik bro. Tapi dia itu baik pada orang yang baik. Dan dia akan lebih jahat pada orang yang jahat. Ya begitulah ya, pokoknya mah kita harus lanjut anime ini sampai akhir. Ya jadi wesi yo wesi. Oh wesi yo wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.